Menurut Kepala Desa, kebocoran pipa gas kaustik soda di lingkungan PT Pindo Deli di Desa Kota Mekar sebelumnya pernah terjadi. Kali ini puluhan warga di 2 RT mengalami keracunan cukup parah. Setelah gas yang bocor terhirup dan mengakibatkan warga mual, muntah, dan sesak nafas. Para korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit menggunakan ambulans. Ada 11 orang yang dirawat di Rumah Sakit Rosella dan 15 orang di Rumah Sakit Delina Asih. Warga yang terdampak itu 2 KRT-an dalam satu kewakilan di rumah sakit, sementara terdata di Rumah Sakit Rosella dengan Rumah Sakit Delima Asih. Di Rosella berjumlah kurang lebih sekarang 11 dan untuk di 5 kurang lebih 15. Untuk tugas kami masih di sana mendata, jadi belum data ada yang penyebab sementara itu kebocoran gas dari PT Caustic Soda. Dari total 80 warga korban keracunan gas, 28 orang dirawat di Rumah Sakit Rosella Karawang Barat. Sebagian warga yang mengalami mual muntah kini sudah membaik kondisinya, sementara sisanya yang mengalami gejala berat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Wakil Bupati Karawang, Aib Saipullah, bersama Kapolres Karawang juga sempat menjenguk untuk memastikan kondisi korban dan memastikan biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah. Kasus kebocoran gas kaustik soda milik pabrik kertas PT Pindo sudah 3 kali terjadi. Polres Karawang saat ini telah memasang garis polisi untuk kemudian dilakukan penyelidikan. Polisi mulai mengumpulkan data serta saksi untuk dimintai keterangan terkait kebocoran ini dan akan meminta bantuan pusat laboratorium untuk melakukan olah TKP serta pengambilan sampel gas. Nah, ini semua masih pendalaman ya. Beberapa saksi sudah diidentifikasi untuk diambil keterangan di Mapolres. Kita tentu masih prematur ya untuk mengatakan penyebab, kemudian titik segala macam, karena itu tentu harus melalui scientific investigation dari teman-teman lapor. Ya, tapi yang jelas hari ini kita masih melakukan pengumpulan saksi-saksi untuk kemudian kita ambil keterangannya. Lalu seperti apa kondisi warga pasca kebocoran pipa gas di Karawang, Jawa Barat? Kita akan bergabung dengan Adi Wahadi, jurnalis Kompas TV. Adi, selamat malam. Informasi yang kami dapatkan sudah 3 kali sebenarnya kebocoran pipa gas ini terjadi dan kali ini ada 80 orang setidaknya yang menjadi korban keracunan. Sejauh ini apa hasil penyelidikan polisi dan pemerintah kabupaten? Apa yang dilakukan? Nitya, Anissa, dan juga saudara, sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang serta pihak kepolisian yang sudah ketiga kalinya menangani kasus kebocoran gas yang menimbulkan banyak warga yang keracunan akibat kebocoran gas tersebut. Beberapa upaya sebenarnya sudah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Karawang maupun pihak kepolisian untuk bisa menangani kasus serupa agar peristiwa ini tidak kembali terjadi. Di antaranya pernah dulu pihak Pemda, kemudian pihak perusahaan dan pihak kepolisian ini melakukan mediasi bersama perusahaan, warga, dan pihak lainnya untuk mencari solusi bagaimana caranya kasus ini tidak sampai terjadi lagi. Saat itu telah disepakati ada upaya perbaikan dari instalasi kebocoran pipa tersebut agar nantinya tidak terjadi kembali kebocoran tersebut. Namun demikian peristiwa serupa kembali terjadi saat ini. Dan berdasarkan penelusuran kami di lokasi bahwa peristiwa ini terjadi ketiga kalinya dan merupakan peristiwa yang cukup parah dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Jika sebelumnya peristiwa tidak sampai memakan korban keracunan lebih dari 20 hingga 30 orang, namun saat ini berdasarkan data yang kami terima dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang dan BPBD mencatat ada sekitar 100 lebih warga yang terdampak akibat kebocoran pipa Pertamina tersebut. Pipa dari PT Pindo Deli tersebut. Dan berikut wawancara kami dengan Wakil Bupati Karawang, Bapak Aib Saipullah, saat kami temui di rumah sakit. Kebocoran dari soda caustiknya, nah dan ini memang sudah hampir
terjadi sudah 3 kali. Nah tadi kami melakukan upaya dengan Pak Kapolres yang Pak Dandim. Yang pertama kita mengupayakan untuk warga, keselamatan warga. Dan alhamdulillah dari kurang lebih sekitar 80 warga yang tadi dilakukan oleh Puskesmas Ciampel. Nah ini sudah berangsur baik dan ini pun ada kurang lebih sekitar 28 masyarakat yang sedang dirawat di rumah sakit dan alhamdulillah juga ada beberapa yang sudah dikembalikan. Nitya, Anissa dan juga saudara, sedikit kami jelaskan posisi pabrik atau PT dengan warga ini sangat dekat sehingga beberapa peristiwa ini terjadi lagi, kemudian banyak warga yang secara langsung menghirup gas yang bocor dari wilayah tersebut. Beberapa kali kami pernah mendatangi lokasi tersebut langsung untuk meninjau sejauh mana kedekatan atau jarak antara pabrik dengan warga. Ternyata lokasi pabrik dengan warga ini hanya berbatasan tembok, sehingga ketika ada kebocoran gas ini, warga secara tidak sengaja ini bisa langsung menghirup dan kemudian bisa keracunan. Beberapa warga yang mengalami keracunan pada siang tadi ini berdasarkan keterangan yang kami peroleh di lapangan, mereka mengalami mual, muntah, kemudian sesak napas, dan saat itu juga pihak puskesmas dan pihak desa langsung berupaya melakukan upaya pertolongan kepada para warga yang terdampak akibat kebocoran gas tersebut. Mereka diobservasi, beberapa warga yang mengalami gejala ringan, mereka diobservasi dan dilakukan pengobatan di lokasi. Namun beberapa warga yang mengalami gejala yang cukup parah seperti mual, kemudian muntah, dan gejala lainnya ini langsung dilarikan ke sejumlah rumah sakit maupun puskesmas di wilayah tersebut. Ada beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan dari para korban keracunan ini, rumah sakit swasta, kemudian rumah sakit umum daerah Kabupaten Karawang, dan sejumlah klinik yang ada di wilayah tersebut untuk bisa menangani para korban, Nitya. Adi, lalu bagaimana dengan kondisi warga yang memang belum dibawa ke rumah sakit atau memang belum mengalami gejala? Kalau Anda menyebutkan lokasi antara pabrik dengan pemukiman ini begitu dekat, apakah warga diungsikan sementara? Benar, tadi sejak kabar dan banyaknya warga yang terdampak kebocoran gas ini, pihak BPBD, TNI, Polri, kemudian beberapa pihak lainnya berupaya melakukan evakuasi terhadap warga di sekitar lokasi kebocoran gas tersebut. Mereka saat ini ditempatkan di kantor atau aula kantor desa di Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel. Dan beberapa warga, pantauan kami tadi, awalnya tidak melakukan atau tidak merasakan gejala apapun. Namun demikian setelah dilakukan observasi, mereka banyak berjatuhan, pingsan, bahkan hingga ada beberapa ambulan. Kami pantau ada sekitar 5 hingga 7 ambulan yang disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi banyaknya warga yang masih terus berjatuhan. Namun demikian, berdasarkan pantauan kami langsung ke rumah sakit, ada beberapa warga yang sudah mendapatkan penanganan medis berupa pemeriksaan dan pemberian obat. Ini kondisi membaik hingga pada akhirnya mereka yang sudah membaik kemudian dikembalikan ke wilayah lokasi pengungsian seperti di kantor desa. Dan saat ini pabrik atau gas pipa yang mengeluarkan gas tersebut oleh pihak kepolisian dilakukan polis lain untuk kemudian dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki secara lebih lanjut. Baik. Bagaimana ini bisa terjadi, kemudian bisa menangani penyebab dan bisa ditemukan solusi baiknya. Dan warga berharap ini adalah peristiwa terakhir. Terakhir kali pasalnya 2 peristiwa sebelumnya juga sempat terjadi dan sempat ada kesepakatan untuk melakukan perbaikan agar peristiwa ini tidak terjadi kembali. Dan warga berharap ini adalah yang terakhir hingga peristiwa-peristiwa kebocoran ini tidak kembali terjadi. Nitya. Terima kasih Ade Wahadi, jurnalis Kompas TV langsung dari Karawang, Jawa Barat.